kurang setuju kalau kita menerima orang untuk bekerja di sini, sementara kita nggak kenal sama orang itu. Kecuali dalam case Pak Yon sama Titin, itu kan ada yang menjamin, yaitu Mbak Sumi. Nah, persoalannya, dia ini siapa yang menjamin? Dia bahkan tidak dari yayasan. Ya juga ya sayang. Maafin aku ya. Aku nggak berpikir sampai sejauh itu. Aku cuma kasihan. Iya, menurut saya kayaknya kita percuma deh ngerahasiain hubungan kita. Karena yang saya lihat Arsi sama Raja kayaknya udah tahu kalau kita pacaran. Kok pikiran kita sama sih? Saya juga tadinya mau ngomong itu. Tuh kan, beneran kalau kita tuh samaan pikirannya. Terus gimana menurut kamu? Sebenarnya selama ini saya masih ragu sama kamu, Iki. Ragu? Ragu kenapa? Ya saya ngerasa perbedaan kita itu banyak banget. Saya sukanya Blackpink, kamu sukanya lagu jazz. Terus saya sukanya jalan-jalan ke mall, kamu malah sukanya panjat tebing. Saya takut suatu saat kamu bosen atau bete sama saya, terus kamu malah putusin saya. Didi, justru saya suka sama kamu karena dengan ada perbedaan itu. Jujur ya, saya cuma bisa ketawa lepas dan seru-seruan itu cuma sama kamu doang loh. Ya makanya saya pengen kamu jangan berubah ya, tetap seperti ini. Coba kamu jawab jujur deh. Sebenarnya kalau saya cerewetin itu kamu suka nggak? Suka. Kalau saya cemburuin kamu suka atau nggak? Pokoknya yang ada di kamu, saya suka semuanya. Ketawa kamu, senyum kamu, cara pandang kamu, termasuk nyebelinnya kamu, saya juga suka loh. Oh jadi menurut kamu saya itu nyebelin selama ini? Tadi kan kamu bilang saya disuruh jujur. Biasanya jujur ini. Ya jujur tapi nyebelin banget sih jawabnya kayak gitu. Iya deh, iya. Saya salah lagi. Oke, saya minta maaf. Mbak Tatung berarti tinggalnya di Kampung Duri ya? Iya Bu, gak jauh dari sini. Rumahnya ngontrak atau punya sendiri? Rumah peninggalan orang tua Bu, gak besar kok, cuma sepetak. Sekarang saya lagi susah Bu, buat makan sama beli susu anak aja saya bingung. Belum lagi buat bayar listrik sama air. Beras aja saya nggak punya Bu. Mbak, Mbak ini kan sebelumnya nggak kenal kami. Lantas dari mana tahu alamat kami? Tadi saya habis dari rumah saudara saya buat minta bantuan Pak. Tapi saudara saya nggak bisa bantu. Entah kenapa, pas saya lewat depan rumah ini, hati saya menyuruh saya untuk datang ke sini. Saya berharap dapat kerjaan di rumah ini. Saya nggak tahu lagi harus kemana, Pak. Mbak sebelumnya pernah kerja apa? Saya pernah jadi ART, Bu. Terus sekarang berhenti kenapa? Karena saya hamil dan ngidam berat, Pak. Anaknya sudah lahir. Sudah. Kalau sudah lahir kenapa nggak balik aja? Saya nggak bisa, Pak. Alasannya? Karena kerjaannya dari subuh sampai tengah malam. Kasihan anak-anak saya nggak keurus, Pak. Saya mau kerjaan yang setengah hari aja. Oke. Kenapa Mbak tahu-tahu datang ke rumah kami? Kami ini nggak bisa sembarangan menerima karyawan. Apalagi ART. Dan harus ada prosedural yang harus kami jalani. Dan biasanya ART di sini
seharusnya lewat yayasan terlebih dahulu. Nggak bisa langsung seperti ini. Saya sudah coba datang ke beberapa yayasan, Pak. Tapi mereka belum butuh ART. Seperti yang tadi saya bilang, Pak. Saya udah nggak tahu lagi harus kemana. Pikiran saya udah benar-benar buntu. Saya butuh uang buat biaya anak-anak saya yang masih kecil, Bu. Emangnya anaknya umur berapa, Mbak? Anak saya yang masih kecil baru 8 bulan, Bu. Suaminya kerja apa? Suami saya pergi dengan perempuan selingkuhannya. Dia nggak pernah kasih nafkah buat anak-anak saya. Saya mohon, Bu, terima saya kerja di sini. Saya membutuhkan pekerjaan ini, Bu. Mbak, tunggu sebentar di sini. Saya mau diskusi dulu sama istri saya. Baik. Saya. Gue harus bisa masuk sini. Biar Rani bisa ngasih duit banyak ke gue. Udah stop di sini aja. Ya saya anterin kamu sampai rumah aja ya. Aduh, di sini aja deh, ya. Enggak, saya anterin kamu sampai rumah ya. Biar saya ketemu sama ibu kamu juga. Buat apa? Ya saya mau undang ibu kamu, termasuk keluarga Om Irwandi buat makan malam bareng di lusa nanti. Terus? Ya terus saya akan umumin kalau kita beneran pacaran dan segera tunangan. Tunangan? Iya, biar kamu percaya Didi kalau saya ini serius sama kamu. Terus mama kamu gimana? Ya kalau sama mama bisa kita jodohin aja nanti lagi. Iya, karena mama kan orangnya rada alot. Kalau tiba-tiba diundang makan malam, terus bicarain soal tunangan sama Dias, aduh, nanti acaranya malah berantakan lagi. Hei, kok malah melamun sih? Iya. Soal mama saya, dia kan lagi sibuk juga. Sekarang ini ada bisnis di Singapura. Jadi saya juga nggak tahu dia bakalan bisa datang atau nggak kalau dadakan kayak gini. Ya, tapi kan yang penting udah ada Om Irwandi. Kita bisa ketemu sama Om Irwandi dulu. Soalnya saya udah anggap Om Irwandi sebagai papa saya sendiri. Mama kamu itu gimana sih orangnya? Ya, nanti aja pas kamu ketemu, kamu bisa nilai sendiri mama saya seperti apa. Biasanya sih orang tua sama anak itu gak jauh beda ya. Kamu kan pendiam, cool, baik, lembut. Pasti mama kamu kurang lebih kayak gitu ya? Mungkin sebelum mempertemukan mama sama Dias, gue harus bicara dulu 4 mata sama mama. Supaya semuanya berjalan lancar. Aduh, bakal ketemu calon mertua dong. Jadi deg-degan nih. Sayang. Aku cuma kasihan aja sama Mbak Tatung. Apa nggak kita terima aja dia kerja di sini? Saya sih nggak keberatan. Kalau kamu menerima orang atas dasar kasihan. Tapi saya kurang setuju kalau kita menerima orang untuk bekerja di sini. Sementara kita nggak kenal sama orang itu. Kecuali dalam case Pak Yon sama Titin, itu kan ada yang menjamin, yaitu Mbak Sumi. Nah, persoalannya, dia ini
siapa yang menjamin? Dia bahkan tidak dari yayasan. Ya juga ya sayang. Maafin aku ya. Aku nggak berpikir sampai sejauh itu. Aku cuma kasihan.